Indonesia merupakan rumah bagi banyak perbedaan. Kita hidup di tengah beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan dan kebanggaan bangsa. Namun pada kenyataannya, di tengah perbedaan tersebut masih sering muncul sikap intoleransi yang justru dapat mengancam persatuan kita. Intoleransi, sikap tidak mau menerima dan menghargai perbedaan. Sikap ini muncul dalam bentuk ucapan, tindakan, atau sikap yang merendahkan kelompok lain, baik berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang sosial. Banyak orang tidak menyadari bahwa candaan atau komentar tertentu juga termasuk bentuk intoleransi yang bisa melukai orang lain. Kasus intoleransi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya seperti konflik sosial di Poso pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Dan juga di Ambon pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa perbedaan yang tidak dikelola dengan baik bisa merubah menjadi kekerasan dan pertikaian antar kelompok. Dampaknya pun tidak main-main, mulai dari korban jiwa hingga trauma mendalam yang dirasakan masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Selain konflik sosial, intoleransi juga bisa kita lihat dari penolakan pembangunan rumah ibadah. Contohnya seperti kasus Gereja Yasmin di Bogor pada awal tahun 2010-an. Masuk ke era digital, bentuk intoleransi semakin mudah kita temukan terutama di media sosial. Ujaran kebencian bernuansa sara sering muncul di kolom komentar, unggahan, atau pesan berantai. Pancasila menjadi pedoman utama dalam menghadapi perbedaan. Seperti contohnya di sila pertama mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan orang lain, dan begitu juga sila-sila selanjutnya. Nilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan juga. Contohnya seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak membeda-bedakan teman, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian. Sikap-sikap sederhana ini merupakan bentuk nyata pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita bahwa menjadi warga negara yang baik berarti menjaga persatuan dan menghormati hak orang lain. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita telah menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dasar hukum yang mengatur intoleransi. Indonesia memiliki dasar hukum yang melindungi keberagaman. UUD 1945 pasal 28I menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 mengatur larangan ujaran kebencian berbasis sara. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam melawan intoleransi. Sikap terbuka, saling menghargai, dan bijak dalam menggunakan media sosial adalah langkah nyata yang bisa dilakukan dari lingkungan sekolah, kampus, hingga media sosial. Toleransi bisa dimulai dari diri sendiri. Kesimpulan atau penutup dari materi ini. Intoleransi bertentangan dengan nilai Pancasila dan aturan hukum di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai Pancasila, serta kesadaran sebagai warga negara, kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun dalam keberagaman. Menjaga toleransi berarti menjaga persatuan Indonesia.